Harus kita jaga kata-kata ya. Jangan. Soalnya kemarin ke pas pampres malah. Kita ngomongnya apa dulu? Ya tadi. Iya. Tentang yang tadi. Nggak boleh istilah, Nggak boleh istilah. Oh ya. menuju kepada orang. Oh ya. Oh ya. Iya. Apalagi Gibran dulu, baru Jokowi. Iya. Baru Sylvester. Gak usah. Jadi nggak usah ngomongin metadata ya. Oh, nggak usah. Itu kemarin aja. Ini di BAP. Di BHP ini. Red soft. Ready? Belum bang. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Zoro Zoni Rumbe. Kali ini lagi-lagi saya akan membahas mengenai si mulut besar yang katanya mempunyai S2, S3 lulusan luar negeri, tetapi nyatanya zong. Makanya rata-rata yang mulut besar itu tong kosong nyaring bunyinya. Seperti Rismon itu yang selalu mengatakan, saya ini pakar oli, lulusan luar negeri. Ternyata dia zong, bukan lulusan luar negeri. S2, S3-nya tidak selesai, memang pernah kuliah di Jepang. Tetapi faktanya sebaliknya. Karena Bang Bill telah mencari data-data, telah mencari bukti-bukti yang otentik, sehingga yang seorang Rismon mengatakan bahwa dia lulusan luar negeri, ternyata zong, tipu-tipu. Jangan mau percaya dengan Rismon yang mulut besar. Negara-negara tetangga kita sedang berupaya untuk bangkit menjadi sebuah bangsa dan negara yang kuat, hebat, lebih modern, canggih, dan luar biasa. Negeri kita dihiasi oleh informasi yang rendahan banget, isu ijazah mantan Presiden ke-7. Kita bahas. Waktu singkat saku ini, insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara secara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia. Ya, Oke. sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena Di PBB? Ya. Guys, hari ini aku ada di Malaysia, tepatnya di dua menara kembar yang cukup terkenal di Kuala Lumpur. Nah, aku sengaja mengambil gambar dengan fenomena indahnya struktur bangunan dan juga bagaimana turis-turis mancanegara yang berkunjung ke Malaysia. Dan tentunya ini bukan hanya dalam konteks bagaimana kita melihat modernnya negeri jiran kita, tapi bagaimana kemudian juga kita melihat bahwa peradaban di Malaysia sedang disibukkan dengan bagaimana modernisasi itu berjalan dengan baik, bagaimana sistem politik juga berjalan dengan baik. Bahkan yang paling menarik adalah bagaimana masyarakatnya itu bisa menikmati hidup damai, tentram, tanpa ada polemik atau konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Cepto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, jadi Berbeda dengan kita di Indonesia, luar biasa. Kita dikacaukan dengan ada 3 orang yang menjadi pahlawan bagi kelompok-kelompok yang anti kepada mantan presiden kita, yaitu Tifa Roy dan Rismon, Bukan yang mencoba pahlawan, untuk membangun teroris. opini kepada publik bahwa ternyata Pak Jokowi, Presiden ke-7, memiliki ijazah palsu. Dokter itu Gotham City. Gotham City dan seperti Istana Kelelawar Nusantara. Makanya, terus nggak selesai lagi mangkrak. Iya, mangkrak. Yang ada bagian gas dan padahal biayanya membengkak dari 500 sekian miliar menjadi 600 sekian miliar. Ya. Aduh, ternyata Dokter itu ya. kena karma Roy Suryo, Jangan kena penyakit. kita ini malah hanya menjadi ucapan,
yang itu hanya menjadi hafalan dari Jokowi atau anaknya. Kita mendengar pada wawancara selama lebih dari 1 jam 10 menit di salah satu TV swasta, Jokowi berulang-ulang mengulangi 4 kata itu. AI, coding, algoritma, machine learning. Ini konyol sekali. Dia hanya bingung tanpa tahu maknanya. Diulangi terus dan perkataannya itu nanti Dr. Tifa yang akan bisa menganalisis. Tampak betul itu hafalan, ya, bukan ibu kampus. Nah, jadi Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Gitu kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Akhirnya Apakah ketahuan komisionernya juga ke luar lu punya negeri ijazah. atau kemana? Kok susah sekali? Katanya Palsu. melayani kepentingan rakyat. Tidak Tetapi selesai kita sudah S2, datang ini, S3-nya jurnalis di sudah Jepang. ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana? Komisioner, ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga Melapor penegakan kemana-mana, hukum seperti bilangnya yang penelitian. super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia apa? Ya, saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Ya, memang nyawa saya cuma 1, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Tentu ini adalah tidak hanya fitnah, tapi ini juga adalah bentuk dari bagaimana nama Indonesia yang begitu besar itu dicoreng oleh orang-orang yang sebenarnya salah dalam meneliti, salah dalam menganalisa, salah dalam melakukan observasi. Kebencian dan dendam yang mereka geluti tentu sudah membuat objektivitas menjadi pudar. Subjektivitas terlalu tinggi dan dendam itu justru membuahkan bagaimana fenomena seorang mantan presiden justru menjadi bulan-bulanan oleh rakyatnya sendiri. Baik, saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan. Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar jasa dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan digoda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa, saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Oleh karena itu, Luar biasa saudara-saudara, kenegarawan yang ditunjukkan seorang mantan presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Walaupun dia masih mempunyai sedikit full power, tetapi dia tetap datang, taat kepada hukum, dan tidak sedikit pun mengelak atau menambah atau mengurangi. Kita patut mencontoh seorang mantan presiden yang betul-betul taat kepada hukum dan tidak melemparkan kata-kata yang dapat menyesatkan masyarakat rakyat Indonesia. mungkin kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong
dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Saya mundur sebagai lawyernya, ya kan? Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Farhad Abbas mengatakan bahwa Dr. Tifa dan Risman mau mengajukan RJ. Siapa? Itu enak, kita mau klarifikasi, ini isu yang serius. Maka saya katakan itu adalah fitnah, ya. Itu adalah fitnah yang luar biasa. Bahkan saya mengatakan kalau mereka ini mau restoratif justice datang ke Solo. Ini satu orang, satu manusia lagi yang tidak bersyukur. Tidak ada tobatnya. Katanya terpelajar, katanya pakar. Dulu ketika Pak Jokowi masih presiden, dia diangkat sebagai komisaris, tapi karena tidak becus kerjanya, lain yang dikasih lain tupoksinya, lain juga yang dikerjakan. Ini kan bukan orang pintar, orang bodoh namanya, mengaku pakar si Repri hal ini. Tapi ketika diberi tanggung jawab tidak bisa bekerja, akhirnya dipecatlah sama Menteri BUMN. Saya mundur sebagai lawyernya, ya kan? Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Pengkhianat dong. Pengkhianat namanya. Dari peristiwa ini atau fenomena yang terjadi di Indonesia, maka sangat layak untuk kemudian kita mengingatkan kepada Rismon dan kawan-kawan agar menghentikan lajunya perbuatan mereka yang jujur sekali itu tidak melambangkan sebagai entitas kebangsaan. Oke, silakan kita kritik ketika Pak Jokowi memimpin, dia pernah membuat kebijakan-kebijakan yang barangkali perlu kita evaluasi. Mulai dari infrastruktur, kebijakan-kebijakan yang tentu ada hal yang populis, ada yang tidak. Soal pertambangan, soal pelayanan rumah sakit, pelayanan pendidikan, atau apa saja yang barangkali dalam pantauan kita supremasi hukum barangkali bermasalah, termasuk juga tentang tindak pidana korupsi. Ini adalah hal-hal yang barangkali perlu kita kemukakan jika kalau kemudian kita melihat ada hal yang perlu kita pelajari dari sosok Joko Widodo. Namun bukannya kritik terhadap apa yang sudah menjadi kepemimpinan seorang Jokowi dalam hal kebijakan, malah yang terjadi hari ini adalah pelecehan, di mana Pak Jokowi dinilai sebagai pemilik ijazah palsu. Saya nggak sains meyakini. Mas, itu kepercayaan Anda. Silakan. UGM sudah mengatakan 15 April ketika sampean bertiga datang, kami terima di Fakultas Kehutanan. Sudah. Pak, jangan pakai telunjuk, Pak. Ayo. Nggak bagus. Enggak, saya nggak nunjuk jenengan. Jangan pakai telunjuk, langsung. Saya kan gini. Digaji rakyat nih. Nah, iya, Bu. Jangan pakai telunjuk. Saya kan Pak. sudah Jauh. terima sama sampean. Telunjuk hanya untuk Allah, Pak. Lah, Ya. sudah cukup ya. Jadi hal spesifik nggak bisa keluar. Sudah spesifik tidak cukup. Jadi sekali lagi, Inilah di atas adalah lambang kejaksaan ya. Kejaksaan seimbang. Jadi kita harus adil seadil-adilnya. Karena kalau kita miring ke kiri atau miring ke kanan itu adalah suatu kesalahan. Jadi kami minta untuk bapak-bapak hakim, bapak-bapak jaksa yang ada di Indonesia, berbuatlah adil untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dipenjara dan orang yang bersalah dibebaskan. Itu aja permintaan rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, salam merdeka 17 Agustus 1945 sebentar lagi. Berita terbaru, diduga Rismon Sianipar pecah kongsi dengan Roy Suryo. Alasannya apa, Bung? Kelihatan dalam beberapa kesempatan Rismon Sianipar tidak bersama-sama dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebetulnya abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah abang karena abang tidak memberikan abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan saja, saya tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Membantah Tifa, Roy, dan Rismon bukan cuma soal bagaimana kita melawan atau menandingi semua yang menjadi analisa mereka, tapi sekaligus juga kita harus turun ke lapangan, termasuk secara masif mengingatkan kepada mereka bertiga bahwa yang mereka teliti itu benar-benar keliru dan salah. Apakah benar bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alat untuk, dalam tanda petik mungkin, propagandanya Roy Suryo dan teman-teman, sehingga jauh dari ekspektasi publik bahwa buku ini sebenarnya akan menyuguhkan lembar-lembar akademik
yang kemudian menjadi bukti otentik dari kasus yang dihadapinya. Begitu ya Bang ya? Ya, saya melihatnya seperti itu, lebih kepada propaganda ke publik. Ya, lebih kepada berusaha seolah-olah narasi yang mereka bangun selama ini berusaha dibenarkan ya melalui buku yang mereka launching ini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak yakin karena publik juga sudah melihat, sudah mendengar apa yang mereka sampaikan, dan kalau ini memang benar semacam kompilasi, artinya itu juga misalnya ya, itu berbicara tentang, walaupun ini teknis, tapi saya juga telah mendengar ya dari katakanlah ahli-ahli yang juga paham tentang ini. Saya sebut saja misalnya Joshua Sinambela, misalnya berbicara tentang Times New Roman. Begitu banyak skripsi tahun 80-an ya di UGM itu, hampir dari seluruh fakultas, bahwa memang sama ya, secara huruf ya hampir sama atau sama dengan skripsinya Pak Jokowi. Tapi sudahlah, kalian juga bisa banyak menonton YouTube atau bahkan YouTubeku itu sudah banyak sekali membantah sekaligus juga menertawakan bahkan Tifa, Roy dan Rismond ketika mengemukakan pendapat bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Sekali lagi itu sudah bukan domain kita karena sudah berada pada jalur hukum. Biarkan mereka pertanggungjawabkan semua kesalahan penelitian mereka, kesalahan perbuatan mereka itu di meja hijau. Dan tentu seandainya mereka sampai dengan saat ini masih menggembar-gemborkan bahwa mereka sebagai peneliti, justru itu akan menjadi bahan tertawaan. Karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan di undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Al-Kafiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu semakin mereka membela diri, semakin mereka mencoba untuk berusaha agar yang namanya penyidikan itu harus berhenti atau apapun yang mereka sedang usahakan, sampai dengan saat itu juga mereka justru menjadi bahan tertawaan publik kita. Nah, itulah salah satu pengacara yang mengaku pakar tetapi menyesatkan kliennya, si Refli Harun itu. Dia bela mati-matian kliennya, teroris, Roy Suryo, Rismond, Tifa. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah besar. Karena kebencian, kedengkian yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya, karena dipecat dari komisaris BUMN pada saat itu. sekarang mari coba kita berpikir baik-baik, apakah yang dilakukan oleh Tifa, Roy, dan Rismond ini adalah potret kebaikan bagi bangsa kita. Yuk belajar dari Malaysia. Mereka lebih tentram, banyak turis yang datang dengan damai, banyak orang datang dengan kebahagiaan, tidak ada isu yang berkaitan dengan ijazah mantan Perdana Menteri atau mantan Presidennya. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya, Offside. Saya sih demi Indonesia, ini teruskan sajalah. Terusin aja ini di terusin apa, Bang? Pengadilannya, proses hukumnya, supaya ujungnya jelas pasti. Dan saya rasa Pak Jokowinya juga clear gitu, ini jasa dia asli atau tidak. Dan buat Dr. Tifa dan kawan-kawan kan juga clear juga, apakah beneran ini fitnah atau memang penelitiannya berhasil gitu. Karena kalau ini kan mesti tadi Pak Akat ini sudah menjelaskan bahwa Dr. Tifa juga sudah menjelaskan tidak ada yang minta kasus ini di stop. Jadi kalau menurut saya dilanjutkan saja. Kalau Bang Andro tanya saya gimana, ini saya tuh Mas Zafil percaya sama UGM gitu. Jadi kalau UGM bilang asli, kecuali dia bilang palsu. Enggak, gue nggak mau belain lo. Ini pendapat saya aja. Ini bukan saya ngebelain itu. Tapi tadi kan di off air saya tanya sama Dr. Tifa. Kalau Dr. Tifa sebagai lulusan UGM, gimana waktu UGM bilang itu asli gitu. Nah makanya supaya ini clear, kalau saya sih, ini kan nanti abis ini kan jawaban saya disampaikan dong Bang Hen. Oh iya, kata Dr. Tifa nanti dia sampaikan sendiri, nanti sampaikan sendiri lah. Tapi intinya adalah karena ini case-nya case hukum, menurut saya ini selesaiin aja. Karena saya yakin Pak Jokowi terganggu harga dirinya, maka kalau tidak dari orang yang membuat dia resah minta maaf ke dia, maka saya yakin dia nggak akan minta